안 됐고 남자는 칼을 2번 정도 맞은 것 같습니다. 우리 배 못 탄대요? 허락도 없이 날뛰다가 이 사달이 난 거 아니야? 그리고 Halo bre, bertemu kembali bersama dengan Mimin hanya di channel Netfilm 98. Kali ini Mimin akan membahas kelanjutan dari drakor yang berjudul Hunter with a Scalpel Season 1 episode 13 dan juga 14. Jadi langsung saja kita gaskan ke alur cerita filmnya. Selamat menikmati dan enjoy video. Film melanjutkan episode selanjutnya, yang mana pada saat mereka masih usia anak-anak, akhirnya Seo-hyun mengetahui kejahatan ayahnya yang sangat brutal itu. 사람이 살면서 혼자 안 자고 왜 나와 있어? Balik ke masa kini, para petugas polisi akhirnya telah membawa mereka berdua ke rumah sakit. Di sana terjadi kepanikan yang sangat luar biasa. Apalagi ketika tim Chang Jin datang dan tim Hong Jin Woo bertemu, salah satu anak buah Hong malah memprovokasi dan menyalahkan Jung Hyun yang lagi-lagi gagal dalam menangkap si pelaku. Tentunya hal itu membuat Hyukum terpancing emosinya. 야, 나 지금 또라 그랬냐? 왜 반말이십니까? 뭘 했길래 상황을 Seok-woo memberitahu Hong Jin Woo bahwa pelaku pembunuh berantai itu adalah Pak Choi, yang sebelumnya laporan Jung Hyun telah ditolak olehnya untuk memeriksa Pak Choi. Akhirnya Hong Jin Woo malu sendiri, sudah ngeyel tapi salah. Chang Jin kemudian segera menelpon rekannya agar segera mengirimkan semua dokumen tentang Pak Choi dan juga Seo-hyun. Sementara itu Seo-hyun yang masih dalam perawatan intensif karena ketiga jarinya telah terpotong. Pak Choi sendiri kini sedang berada di dermaga, namun mereka belum mendapatkan kapal. Seun menyalahkan kakaknya gara-gara dirinya yang memberontak, akhirnya membuat mereka tidak bisa numpak kapal itu. 잡아 끌어서 이렇게 언니가 놓친 거잖아요. 아빠가 Jung Hyun sendiri masih dalam keadaan yang benar-benar sangat kritis akibat lukanya yang sangat parah. Para tim detektif berkumpul membahas kasus ini, namun mereka masih bingung apakah Pak Choi dalang dibalik pembunuh berantai itu, karena hingga sampai saat ini belum ada titik terangnya. Sedangkan para polisi masih menargetkan Seo-hyun sebagai pelaku pembunuhan. Sang pemimpin berniat akan menangkap Seo-hyun karena telah memalsukan identitas atau sebagai percobaan pembunuhan kepada Jung Hyun. Tentunya mendengar hal itu, Hyuk-gum langsung terpancing emosinya. Dia tidak terima jika penyelidikan kasus tentang Pak Choi tidak ada kaitannya dengan pembunuh berantai itu, yang padahal jelas-jelas Seo-hyun telah dijebak di rumahnya yang telah menyimpan mayat. Padahal meskipun seorang psikopat sekalipun, mereka tidak akan pernah menyimpan mayat itu di dalam rumahnya. 최민국인 일단 손 떼고 하극상을 버렸으면 뭐 좀 책임을 지든. Namun pimpinan mereka tetap ngeyel bahwa kasus pembunuh berantai itu tidak ada kaitannya dengan Pak Choi. Akhirnya setelah mendengar itu, Ketua Jung pun marah karena anggotanya telah menjadi korban pembunuhan berantai itu. Ia akhirnya sadar bahwa semua perkataan dari Jung Hyun memanglah benar. Ia sangat menyesal karena tidak percaya kepada Jung Hyun. 왜 이걸 지급당할 거? 이제 거기에 집중하는 모습 보이고 최민국인. Tak lama dari itu datanglah Chang Jin yang membawa informasi mengenai Pak Choi. Dan di sini Chang Jin mengungkapkan bahwa dalam kasus Tong Biru di Cheongwon tahun 1999, Pak Choi adalah Go Dom Sam, pelaku pembunuh itu. Sementara itu di rumah sakit forensik yang memperlihatkan percakapan antara dokter Yang bersama dengan pimpinannya.
Mereka pun dibuat bingung dengan kasus yang tak kunjung selesai ini. Meski Seo-hyun bukan pelakunya, namun tetap saja Seo-hyun telah terlibat dengan pemalsuan laporan hasil Nam Seung. Percakapan itu pun telah didengar oleh Dr. Seon. Di sini Dr. Seon mengungkapkan bahwa dia tidak percaya jika Dr. Seo-hyun memalsukan hasil laporan itu. Karena di balik itu, pasti Dr. Seo-hyun memiliki alasan yang besar, mengingat dia juga sudah lama ikut bekerja membantu Dr. Seo-hyun. 확인했습니다. 모두 깨끗했어야 한다고 하셨어요. 근데 소장님께서 간 건 누구고? Saat dibawa ke ruang perawatan, Seo-hyun sempat masuk ke dalam flashback yang mana ketika Seun akan disakiti oleh ayahnya, ia pun membantunya pergi dari sana. Namun Seun tidak bisa pergi karena sebelumnya dia telah diancam bahwa ia pasti akan mencarinya lagi. Terlihat saat itu Pak Choi sudah berada di tempat persembunyian bersama dengan Seun yang sedang dihukum. Para kepolisian yang dipimpin oleh Hong Jin-woo kini berusaha keras untuk menemukan identitas Pak Choi yang sebenarnya. Karena untuk memastikan pembunuhan Tong Biru, apakah ada kaitannya dengan peristiwa tersebut. Tak lama anak buahnya mengabarkan bahwa mereka telah menggeledah binatu Pak Choi, namun tidak menemukan apapun. Namun mereka telah menemukan rekaman CCTV ketika Seo-hyun mampir di supermarket. Mereka lalu langsung segera mengambil buku itu. 이거 찍힌 날짜. 예, 세탁소 살인미수. Di sisi yang lain, yang memperlihatkan tim polisi yang mana mereka kini berada di tempat desa Pak Choi tinggal dulu. Dan disinilah kemudian telah terungkap sebuah fakta bahwa Pak Choi pura-pura pincang untuk mengelabuhi mereka. Bahkan usaha binatu itu bukanlah miliknya. Saat Seo-hyun terbangun dari pingsannya, ia pun didatangi oleh Hong Jin-woo untuk melakukan penyelidikan. Ia ingin tahu hubungannya dengan Pak Choi. Di sisi yang lain, kini tim polisi sudah berada di tempat orang yang kenal dengan Pak Choi pada kejadian 20 tahun yang lalu. Ia ternyata kenal dengan istri Pak Choi yang bernama Jung-mi. Jadi Jung-mi ini memiliki 2 anak perempuan, namun dia telah salah bertemu dengan seorang pria kasar, yang mana pria itu bernama Yoon Ju-kyun. 오드산 만나기 전에 둘이 뭐 사실은 모식갱이었는데 윤조균. Jung-mi kemudian yang selalu mendapatkan perlakuan kasar akhirnya lebih memilih kawin dengan Go Do-sam, pria yang baik dan juga membantu bisnisnya di kedai minuman. Malam hari sekitar tahun 1999, mereka berdua pun pergi tanpa membawa anaknya, yaitu Seun. 까지도 미스테리인 게 지 애까지 버리고. 아, 그래요? 아, 언제? Saat diinterogasi, Hong Jin-woo mulai mempertanyakan berbagai hal mengenai Seo-hyun pada tahun 2004 berada di panti asuhan dan tidak tercatat kasus apapun. Namun ketika tahun 2006, anak itu telah dilaporkan tewas bersama dengan ibunya, dan Go Do-sam atau Pak Choi adalah bapaknya. 최민국의 집 마당이었고요. 그리고 이곳에서 Namun meskipun Hong Jin-woo berusaha menanyakan semua hal kepadanya, Seo-hyun tidak ingin menjawabnya sama sekali. Seo-hyun ingin mengatakan semuanya asalkan mereka membuat konferensi pers di depan publik, karena dia akan menjadikan umpan dirinya sendiri, karena dia pasti tahu jika sang ayah akan datang mengincarnya lagi. 다 덮었을 겁니까? 득이 되진 않을 겁니다. 최민국과 어떤 관계인지 왜 Pada akhirnya Jung-hyun berhasil melewati masa-masa kritisnya. Baru siuman, ia pun dikejutkan dengan berita Dr. Seo-hyun yang akan mengadakan konferensi pers. Dan disinilah kemudian telah terungkap sebuah fakta besar yang sesungguhnya, jika selama kejadian di awal film, Seun berperan sebagai bocah psikopat, bukan berperan sebagai seorang kakak.
Ya, jadi dia memiliki kakak tiri yang sering disebut Aun Seo yang selalu melindunginya. Dan di sini adalah kesalahan dari adminnya sendiri karena kurang teliti. Sekali lagi, mohon maaf. Sedangkan ketika Seo-hyun berbicara di hadapan semua orang, ia pun mengatakan tentang kasus tong biru hingga sampai saat ini sulit terpecahkan. Ia pun mengatakan bahwa dia adalah anak dari Yoon Joo Kyun, yaitu nama asli Pak Choi yang sebenarnya. Bahwa selama umur dia menginjak 5-10 tahun, dia telah menjadi asisten Pak Choi dalam membereskan mayat korban pembunuhan itu. Jadi sejak kecil, dia sudah dilatih jadi psikopat oleh ayahnya. 윤주균과 진행 기간 동안 저는 출생신청 5년간 윤주균이 살인을 Selama 5 tahun, Pak Choi telah melakukan 5 kasus mutilasi, termasuk kasus tong biru yang terjadi tahun 1999. Dan inilah kasus yang sangat sulit terpecahkan oleh para kepolisian hingga sampai sekarang ini. 인근 설암산 그리고 2001년 2월 해령 백호육 Seo-hyun menjelaskan alasan dia mengubah hasil tes laporan dari Namseung karena dia memang sengaja ingin memancing ayahnya agar dia bisa menangkapnya seorang diri. 수사팀과 피해자분들께 혼선을 주었고 그로 인해 Setelah mengucapkan permintaan maaf kepada lembaga dan semua orang, ia pun meminta agar para polisi dan para warga apabila menemukan seorang anak perempuan yang dibawa oleh Pak Choi, diharap segera langsung menangkapnya karena dia hanya korban dari kejahatan Pak Choi. 살인마 아버지가 세상에 친구가 뭔지도 모르고 Sementara itu di tempat persembunyian, Pak Choi telah mendengar semua pengajuan dari anaknya yang sudah membongkar semua kejahatannya. Justru Pak Choi malah melampiaskan semuanya kepada Seon karena gara-gara dirinya semua rencananya terbongkar. Saat berada di rumah sakit, meskipun Seo-hyun sudah mengungkapkan semuanya, namun dia belum tentu terlepas dari masalahnya karena para polisi masih menetapkan dia sebagai tersangka karena telah membantu Pak Choi dalam setiap kali aksi pembunuhan tersebut. 그런 거 보지 마. 그 아이를 시선을 분산시키려고 하는 쇼라면요. 몸이라는 정황 증거로 활용될 수 있겠던데 말이야. Saat itu, para ibu-ibu janda sedang ngerumpi kemana perginya Pak Choi. Hingga mereka dikejutkan dengan sebuah berita tentang pengakuan Seo-hyun, seorang pelaku komplotan dari pembunuh berantai yang tak lain adalah Pak Choi. Menurut informasi, selama 20 tahun, Pak Choi telah memalsukan identitasnya dan selalu berganti-ganti nama. Di sisi yang lain, yang memperlihatkan jurnalis Kim yang sedang berusaha untuk menyelidiki kasus ini, tanpa ia sadari telah berpapasan dengan Pak Choi, pelaku pembunuh berantai. Hong Jin-woo kemudian mempertemukan Seo-hyun dengan Jung Hyun yang kini sudah membaik. Lalu ia pun segera pergi. Tanpa disadari olehnya, ternyata Pak Choi yang pandai menyamar sedang mengikutinya. Di sana Jung Hyun mulai berbicara dengan Seo-hyun. Ia pun bertanya mengapa dia tidak memakai jam pemberiannya. Seo-hyun mengatakan bahwa jam itu telah diberikan kepada bocah itu karena dia lebih membutuhkannya. 사실 말입니다. 사용할런지는 모르겠지만 Dalam buku gambar itu, Seo-hyun menjelaskan bahwa dia memiliki seorang kakak yang selalu ada untuknya yang membacakan buku dan juga menghiburnya. 언니가 유일한 친구이자 전부였죠. 글자도 산수도 Baginya dia adalah kakak yang paling baik, selalu mengajarinya banyak hal. Hingga pada suatu hari,
Aun Seo telah mengetahui bahwa selama ini ia dan ayahnya telah melakukan banyak pembunuhan berantai. Ia pun diajak oleh kakaknya pergi dari tempat ini. Naasnya, Aun Seo justru malah tewas sangat tragis akibat terjatuh dari tempat tinggi di bukit. Di sanalah Seo Hyun menguburkan jasad kakaknya tercinta. Ia hampir mati jika tidak ditolong oleh pendaki. Kemudian dia hidup di panti asuhan. Ia mengatakan bahwa sang ayah pasti akan selalu mengejarnya. 잘 잃었어요. 그렇게 숨이 끊어서 Di sisi yang lain, yang memperlihatkan Seon yang mencari kabel data yang pas untuk mengisi daya jam milik Seo Hyun. Sedangkan Pak Choi mulai melakukan aksinya dengan menyamar sebagai petugas rumah sakit. Tujuannya tak lain ingin membawa pergi Seo Hyun. Ia pun mengajak Seo Hyun untuk mengikutinya. 저 Sesampainya di tempat sepi, Seo Hyun langsung menanyakan keadaan Seon disembunyikan. Pak Choi bertanya kepada Seo Hyun, mengapa dia terus-menerus menyembunyikan kasus Jungmi? Mengapa dia tidak memberitahunya di depan publik? 나 좀 구해달라고. Di sini Pak Choi mulai melakukan aksinya. Jika Seo Hyun tidak pergi bersama dengannya, maka Seon dan ibunya yang berada di rumah sakit akan dihabisi. Seo Hyun pun bimbang mendapatkan ancaman tersebut. Ia pun hampir pergi, namun salah satu petugas datang untuk membawanya pergi dari sana. 정해. 무슨 일이세요? Kebetulan saat itu si jurnalis Kim ingin mewawancarai Seo Hyun, namun ia tak sengaja berpapasan dengan Pak Choi. Akhirnya ia pun memutuskan untuk mengikuti Pak Choi kemana, agar dia bisa mendapatkan berita yang berkualitas. Saat rapat, para tim detektif pun sedang mendengarkan suara rekaman dari Seo Hyun. Jika ingin banyak bukti, mereka harus menemukan truk box kontainer, karena di tempat itu banyak sekali alat-alat untuk menghabisi para korbannya. Namun tim Chang Jin sendiri sebelumnya telah melihat rekaman CCTV tersebut, namun mereka tidak pernah dapat mendapatkan informasi mengenai truk box kontainer itu. Mereka pun berniat akan pergi ke tempat lokasi dermaga karena mereka menduga jika Pak Choi akan kabur lewat jalur penyelundupan penumpang gelap. Jadi tugas mereka akan memeriksa para kapal yang berhubungan dengan Pak Choi. Apalagi Seo Hyun akan keluar dari rumah sakit sekitar 3 hari lagi dan akan diserahkan kepada kejaksaan. Oleh sebab itu mereka hanya memiliki waktu 72 jam untuk segera menangkap Pak Choi. 윤주균을 잡거나 살인 증거를 확보해야 합니다. 호 인근으로 미랑 정과가 있는 손주. Pak Choi kemudian berhenti di suatu tempat. Ia pun rupa-rupanya sudah menyadari bahwa dirinya sedang diikuti oleh seseorang. Ia pun kemudian segera pergi bersembunyi. Beruntung nyawa jurnalis itu masih diberi keselamatan. Jika tidak ada orang di sana, pasti ia akan dihabisi. Karena ayahnya tak kunjung datang juga, Seon memutuskan untuk pergi dari sana untuk mencari makanan. Singkat cerita, Seon pun telah berada di minimarket. Si penjaga itu rupanya mengenali bocah yang disebutkan oleh Seo Hyun, karena jika ada yang melapor, maka mereka akan mendapatkan uang. 하얀색 타차를 타고 있는 Seon yang sudah ketahuan identitasnya segera pergi dari sana. Kebetulan si jurnalis itu telah melihatnya, kemudian mengikuti Seon. Seo Hyun pun masih teringat dengan pengancaman dari ayahnya. Jika dia tidak ikut bersama dengannya, maka ia akan menghabisi Seon dan ibunya. Di masa lalunya, ternyata penyebab kakaknya tewas dikarenakan didorong oleh Pak Choi hingga tewas. 나 왜 그래?
멀리 나가지 말라 그랬지. 아빠. Sementara itu, Seon yang sudah sampai di rumahnya masih saja diikuti oleh jurnalis itu. Dan pada akhirnya jurnalis tersebut harus tewas setelah dibantai oleh Pak Choi hingga mati. Dan singkat cerita, film yang berjudul Hunter with a Scalpel Season 1 episode 13 dan 14 pun telah berakhir. Hanya sampai di sini saja ya bre. Semoga kalian bisa terhibur dan sampai jumpa kembali.